ada yang ketujuh, tapi alhamdulillah kita bisa melaksanakan alhamdulillah sampai hari ini dengan lancar ya, insya Allah sampai ke hari-hari kedepannya. Dan pendengar, sore hari ini Muzakarah Ramadan kembali kami hadirkan bersama Majelis Taklim BMT Al-Hijrah, yaitu di gedungnya Graha Yapsiro. Nah, telah hadir juga Majelis Taklim Bapak Ibu semuanya yang ada di sini ya, senang sekali kita bisa bertemu setelah dari untuk Ramadan tahun ini RRI untuk kali kedua kita mengadakan acara muzakarah karena mengingat 2 tahun kemarin tidak kami laksanakan. Jadi senang sekali bisa bertemu lagi, kita bisa ibadah-ibadah juga bisa terlaksana seperti sedia kala, alhamdulillah. Dan sore hari ini nanti kita akan ngobrol sedikit terkait BMT Al-Hijrah sendiri itu apa, bagaimana, dan juga ada tausiah juga yang akan Anda pendengar bisa dengarkan. Juga nanti ada sesi tanya jawab dan yang selalu dinantikan ini dari BMT Al-Hijrah, pokoknya hadiahnya seru sekali sore hari ini. Ada 3 ya katanya. Baik, langsung saja saya sama Pak Hartono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hartono, ini kalau berbicara terkait BMT Al-Hijrah sendiri ini, kalau saya coba baca-baca di sini nampaknya ada mengurus tentang zakat, kemudian infak dan lain sebagainya. Ada juga dari tamwilnya sendiri, ada simpanan dan sebagainya. Ini istilahnya kayak koperasi syariah gitu atau gimana? Iya Mbak Tias, jadi BMT itu Baitul Mal wa Tamwil. Ada 2 lembaga sebenarnya di situ. Satu lembaga sosial, dia menghimpun dan menyalurkan dana ziswaf, yaitu Baitul Malnya, dan Baitul Tamwil itu bisnisnya. Baitul Tamwil itu pinjaman dan pembiayaan syariah. Jadi beda. Jadi koperasi simpan pinjam dengan, kalau ini badan hukumnya BMT ini KSPPS, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah, begitu yang membedakan. Istilahnya dalam satu atap ini ya, ada 2 ibarat. Oke, dan nampaknya kalau dari banyak sekali kalau mau dibilang tentang simpan pinjam koperasi ini kan banyak berjamuran gitu ya. Seberapa sehat sih kalau melihat dari masuk gedung aja, ini kelihatannya gedungnya masih baru, berarti kayaknya sehat sekali. Alhamdulillah, kami baru pertengahan Maret kemarin rapat anggota tahunan yang tiap tahun kita laksanakan. Itu indikator sehatnya itu kalau koperasi itu rat tiap tahun. Betul. Nah kemudian ini Mbak Tias, mungkin di masyarakat umat juga masih belum bisa membedakan mana itu koperasi syariah, apa bedanya. Ya, ini mungkin sedikit saya ingin menjelaskan. KSP, Koperasi Simpan Pinjam, dengan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. Jadi yang membedakan itu ya pertama jelas namanya beda, ada PS-nya di belakang, pembiayaan syariah. Tapi secara substansi ada yang lebih penting lagi dari perbedaan keduanya. Jadi kalau KSP yang konvensional, yang sistem bunga, itu objeknya itu uang. Nah kalau di KSPPS, di BMT itu objeknya itu ada 3. Ada barang, ada jasa, dan ada usaha. Barang itu bisa dalam bentuk jual beli, kemudian jasa juga jual beli, sewa menyewa dan seterusnya. Kemudian nanti usaha itu bisa sirkah. Misalnya gini, yang paling gampang, kalau Mbak Tias butuh motor harganya 20 juta, kalau pinjam di KSP, pinjam di koperasi konvensional, itu langsung pinjam uang 20 juta, kembali setahun 25 juta gitu, 5 juta bunga gitu kan. Nah kalau di KSPPS itu tidak pinjam uang. Jadi, nanti dicarikan motornya. Jadi nanti akadnya, perjanjiannya itu Mbak Tias beli motor dari BMT. Jadi sama-sama dengan BMT nyari motornya, speknya, warnanya, mereknya dan seterusnya, disepakati harganya. Dan harga pokoknya juga diketahui. Misalnya harga pokoknya tidak sampai 20 juta, cuma 19 juta 800. Nanti dijual, walaupun nanti mungkin sama harganya, mengembalikan setahun 25 juta juga, tetapi yang 5 juta selisih tadi itu bukan bunga, tetapi margin dari keuntungan jual beli motor itu. Itu yang membedakan dalam syariah itu jual beli dan riba, Mbak Dia. Nah, sejauh mana sih umat muslim khususnya ini di wilayah Kota Sorong ya memanfaatkan ini BMT ini? Ya jujur sebetulnya masih sangat kecil dari potensi yang ada. Jadi kemarin aset kami per Desember 2021 itu baru 35 miliar kalau tidak salah. Miliar baru, itu masih baru ya? Dibandingkan dengan potensi yang ada, Mbak Tias. Ini tentu kelemahan kami untuk mensiarkan, ya terima kasih sore hari ini. Mudah-mudahan umat kaum muslimin muslimat di Kota Sorong mendengarkan
acara musyawarah ini Ya. memonitor sehingga nanti ke depan juga bisa memanfaatkan jasa BMT Ahli Cerah maupun BMT KUM 3 yang ada di Kabupaten Matias. Oke, wah, luar biasa sekali. Sebenarnya ini masyarakat juga mungkin lain waktu kita ada khusus membahas nih di luar muzakarah ini, kayaknya seru sekali. Oke, nah mungkin sedikit ya kita bahas di sore hari ini di muzakarah Ramadan. Dan pendengar, ketika bicara tentang Ramadan, orang bilang bulan penuh berkah, bulan penuh ampunan, karena tidak ada manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan. Benar nggak Bapak Ibu ya? Iya. Namun bagaimana kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan Ramadan yang penuh dengan banyak sekali kelebihan-kelebihannya. Kita akan dengarkan bersama tausiah bersama Ustadz Nursono Siddiq. Kepada Ustadz saya persilahkan nih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kaum muslimin muslimat, pendengar RRI Sorong yang saya hormati, saya muliakan, dan hadirin sekalian yang hadir di ruangan ini ya, yang saya hormati, saya muliakan, dan semoga kita semua selalu mendapat rahmat dari Allah, mendapat perlindungan dari hal-hal yang akan menyengsarakan kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat ya. Semoga kita mendapat perlindungan dari hal-hal yang mungkar atau hal yang maksiat ya, hal yang kecil ya, kita dijaga oleh Allah sehingga kita setiap waktu, setiap saat bisa berada di jalan yang benar, di jalan yang diridhoi oleh Allah ya. Terus tetap bisa menebar manfaat dan kebaikan ya, sehingga dirasakan manfaatnya oleh orang terdekat kita, keluarga kita, masyarakat kita, di mana kita berada ya. Karena nilai seseorang itu sangat tergantung kepada seberapa banyak yang bisa diberikan ya, manfaatnya kepada orang lain ya. Khairun nas ya, anfa'uhum linnas ya. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberi manfaat bagi orang lain. Bukan seberapa banyak yang berhasil dia miliki ya. Jadi walaupun dia memiliki hal yang banyak, ilmu sekalipun kalau tidak memberi manfaat bagi orang lain, maka nilai seseorang tidak menjadi tinggi dan tidak menjadi mulia ya. Harta yang banyak kalau tidak ada manfaatnya bagi lingkungan, masyarakat, dan orang lain juga tidak menaikkan derajat kemuliaan pemilik harta, bahkan bisa-bisa menurunkan derajatnya ya. Oleh karena itu di bulan yang baik ini ya, semua kita yang hadir yang menjadi pelaksana ibadah di bulan Ramadan ini, semoga kita terus semakin memahami hakikat kemuliaan hidup seseorang ya. Salah satu ya, orang itu akan menjadi mulia apabila kesalahan yang dilakukan semakin sedikit atau tidak berulang-ulang melakukan kesalahan. Karena penyebab turunnya derajat manusia itu melakukan kesalahan atau dosa ya. Terutama dosa atau kesalahannya terhadap Allah ya, terhadap Rasul, terhadap orang tuanya, terhadap orang-orang di sekitarnya, bahkan terhadap lingkungan alam semesta ya. Ini bisa menurunkan derajat manusia.
Pada bulan yang baik ini ya, kita sebetulnya termasuk orang yang sangat beruntung. Kita dikaruniai nikmat iman, Islam, dipertemukan dengan bulan yang sangat mulia ya, yang di dalamnya diantaranya sering disebut Syahrul Maghfirah, artinya bulan yang penuh ampunan. Namun dalam faktanya ternyata tidak setiap orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan, dipertemukan dengan bulan Ramadan, otomatis mendapat ampunan. Bahkan orang yang melaksanakan puasa pun belum tentu mereka juga mendapat ampunan ya. Karena Rasulullah sendiri memberitahu ke kita ya, kamin so'imin laisalahu saumihi ya, ilal ju'i wal atas. Berapa banyak orang yang dia berpuasa ya, namun dia tidak memperoleh apa-apa dari puasanya ya, kecuali lapar atau lapar dan dahaga ya. Artinya di sini ya, ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan itu salah satunya puasa, tidak membawa kebaikan bagi pelaksananya karena barangkali ya, ada yang salah di dalam melaksanakan itu. Termasuk juga ya, Rasulullah memberitahu kalau kita ingin memperoleh ampunan, ya, itu Rasulullah memberitahu ya, man soma Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi barang siapa dia yang berpuasa ya, atau beribadah di bulan Ramadan ya, namanya puasa ya, kalau malam biasanya hadisnya pakai man qoma Ramadana ya, barang siapa dia yang menegakkan di malam-malam Ramadan itu ya, menegakkannya mesti dengan amal-amal yang bernilai ya, aktivitas yang bernilai di hadapan Allah yang dicontohkan oleh Rasulullah ya. Dengan imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan wahtisaban, itu perhitungan sehingga apa yang dilakukan mendapat ridha Allah ya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan mendapat ampunan ya, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, sekarang ini gimana ya cara-cara upaya kita ya supaya betul-betul kita menjadi imanan wahtisaban ya. Jadi pertama memang harus mengilmui tentang bagaimana kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini ya. Karena banyak kasus ya, orang melaksanakan puasa misalnya, tapi dia meninggalkan sholat ya, ini kan jadi rusak gitu ya, jadi rusak. Artinya justru yang wajib dia tinggalkan, melaksanakan kewajiban lain. Padahal ini nggak boleh ditinggal gitu. Ini satu kesatuan ya. Ada lagi yang dia berpuasa menahan lapar, tapi mulutnya menahan makan, tapi tidak menahan berbicara dusta. Mulutnya menahan lapar, tidak makan minum, tapi dia tidak menahan untuk mengucapkan kata-kata yang mungkin mengadu domba ya. Artinya yang menyebabkan justru orang jadi bertengkar atau biasa namanya provokasi ya. Atau menyebar berita-berita bohong ya. Nah ini juga menyebabkan nanti tidak bernilai dan mungkin tidak akan mendapat ampunan ya. Dan banyak ya kejadian-kejadian ya yang menganggap bahwa di bulan Ramadan ini penekanannya hanya masalah puasa saja, padahal sebetulnya 24 jam itu betul-betul dilakukan untuk ibadah kepada Allah. Ibadah itu bukan berarti semata-mata berdiam diri ya. Dia juga bisa bekerja, dia juga bisa ya gitu. Waktunya dia harus bekerja, waktunya dia harus berzikir, waktunya dia harus sholat, waktunya gitu ya. Jadi bukan berarti ya orang beribadah di bulan Ramadan itu nggak buat apa-apa, kecuali mereka nanti pada 10 terakhir itu ada namanya itikaf. Nah, kalau itikaf ini memang ya namanya berdiam diri ya. Aktivitas-aktivitas yang lain semua dialihkan ke dalam masjid ya, sehingga dia beritikaf gitu ya. Berdiam diri dan konsentrasi untuk betul-betul mendekatkan diri kepada Allah. Nah, terus yang berikut ya. Salah satunya yang ingin memperoleh ampunan, teknis ini cara, itu justru kita konsen ya, kalau kita ingin menghapus dosa itu ya, ingin supaya mendapat ampunan, konsen mencari kesalahan sendiri. Nah, ini ya. Jadi serius dan sungguh-sungguh mencari kesalahan sendiri, bukan kesalahan orang lain. Jadi mencari kesalahan sendiri. Nah, landasannya apa gitu ya? Di dalam Al-Quran itu surat Ali Imran ayat 135. Walaupun idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarallaha fastaghfaru lidzunubihim.
Wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, ya. Jadi apabila kita atau siapa saja yang terlanjur melakukan kesalahan, mendolimi diri sendiri, ya, melakukan kesalahan, maka dia segera ingat kepada Allah. Jadi bukan mencari-cari kesalahan orang lain, ya. Jadi mencari-cari kesalahan orang lain itu malah tidak dianjurkan. Tetapi kalau melihat kesalahan, ya itu disuruh mengubah. Man ra'a minkum munkara. Jadi bukan mencari-cari kesalahan. Kalau kamu melihat kesalahan, ya itu disuruh mengubah. Ya, ya value. Mertua itu ngatur-ngatur kita ini hanya apa gitu. Nah, itu jadi salahnya banyak jadinya. Nah, kalau mencari-cari, padahal kebaikannya jauh lebih banyak dan sebetulnya bukan hal yang salah. Nah ini, jadi kita konsentrasi mencari kesalahan sendiri, gitu. Konsentrasi mencari kesalahan. Nah, kalau kita bisa menemukan, jadi orang yang bagus, yang hebat dan akan baik itu apabila mereka berhasil mencari kesalahannya sendiri dan ditaubati. Nah itu ya, dihentikan itu. Ya. Jadi ini yang mesti harus menjadi konsentrasi kita ya dalam kehidupan kita ya. Jadi kalau bapak, ibu, jamaah sekalian lagi masalah suami istri misalnya atau dengan anak, itu yang dicari jangan kesalahannya. Kalau saya suami, jangan kesalahannya istri, kesalahan saya dulu yang dicari gitu. Nanti akan selesai dengan mudah ya. Tapi kalau yang dicari kesalahannya istri nggak selesai. Nanti istri nyari kesalahan suami nggak selesai. Karena semua masing-masing mengumpulkan kalau bahasanya bergiga-giga kesalahan ya, bukan hanya 1 mega ya, 1 giga kesalahan gitu ya. Dan ini jadikan alat macam-macam, awas ya, kesalahanmu udah banyak ya gitu. Nah, jadi nggak selesai-selesai persoalan ya. Nah ini. Nah, terus gimana maksudnya urut-urutannya mencari kesalahannya kita sendiri? Pertama ya, kesalahan dan kekurangan kita terhadap Allah gitu. Allah itu sudah mengasihi kita berbagai macam kebutuhan ya. Bahkan ya, apapun yang kita tidak tahu, tapi itu penting bagi kita diberikan oleh Allah kepada kita, gitu ya. Tapi kita lihat seberapa banyak bakti dan ibadah kita kepada Allah. Apakah sudah cukup? Gitu. Nah, apakah sudah cukup? Cuman persoalannya kadangkala kita ini nggak pernah ya merasa salah. Mencari kesalahannya sendiri itu kadangkala memang kalau sendiri kadang perlu bantuan orang lain juga ya. Banyak orang dia sholat saja tidak pernah merasa salah kepada Allah gitu. Sholat saja tidak pernah merasa salah. Sholatnya bolong-bolong tidak dianggap merasa salah kepada Allah. Terus dia ketika usaha ya berhasil, dia tidak bersyukur kepada Allah ya, juga tidak merasa salah. Ketika ingin berusaha supaya berhasil, minta pertolongan ya, minta pertolongan dalam artian ini misalnya ya, dia melalui dukun atau melalui apa ya, melalui ini sehingga melewat makhluk-makhluk tertentu yang bukan dari Allah atau dengan cara lain mensekutukan Allah, tidak merasa salah ya. Ketika kita berbuat baik ya, terus kita bukan mencari ridha Allah ya, mencari sanjungan orang-orang, itu tidak merasa salah juga, bahkan banyak merasa bangga. Ini kenapa? Lah karena pertama dia tidak bisa menemukan kesalahannya, padahal itu salah besar misalnya ya. Berikutnya adalah kesalahan terhadap Rasul. Kesalahan terhadap Rasul bagaimana? Kita mengaku ya Nabi Muhammad Rasulullah, tapi kita tidak paham apa sebetulnya yang disukai oleh Rasulullah, yang dicontohkan oleh Rasulullah, yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada kita, dan juga yang dilarang gitu. Nah, sehingga karena nggak paham kita nggak pernah merasa salah gitu. Terus yang berikut lagi, kesalahan kita terhadap orang tua misalnya, kesalahan kita terhadap guru-guru kita ya. Bahkan banyak anak-anak ini yang nggak bikin apa-apa terhadap orang tuanya, merasa sangat berjasa terhadap orang tuanya, dan orang tuanya dianggap masih banyak kurangnya gitu. Padahal apa yang dilakukan anak terhadap orang tua ya, paling-paling ngirim uang itu pun kalau ingat ya gitu. Nah, kalau punya uang ya, kan lebih banyak mintanya ya. Malah yang banyak itu sekarang itu modelnya dia, apalagi kalau orang tuanya uangnya banyak, hartanya banyak ya, dia pura-pura baik, tapi tujuannya bukan supaya apa-apa, supaya nanti kalau dapat warisan bisa banyak. Nah ini kan jadi tidak bagus juga ya, salah besar juga. Tapi tidak merasa bahwa itu adalah bagian dari kesalahan gitu ya.
Dan masih banyak kesalahan terhadap teman. Saya dengan Mas Hartono misalnya ya, saya dengan teman-teman yang ada di sini. Sebenarnya kesalahan saya banyak ya. Kadangkala tersenyum saya itu menyakitkan hati teman-teman, saya nggak sadar gitu. Ucapan saya kadangkala membuat teman-teman itu jadi bertengkar nggak sadar gitu. Ya. Saya ngomong bisa membuat suami istri jadi bertengkar gara-gara omongan saya. Itu kan kesalahan-kesalahan yang kadangkala tidak disadari. Nah, kalau kita bisa menemukan ya. Dan minta maaf kepada yang bersangkutan kalau kita salah. Nah, itu baru akan memperoleh ampunan. Nah, di bulan Ramadan ini kita terus disuruh mengoreksi diri, ya, mengoreksi diri, introspeksi, lebih banyak melihat diri kita. Kalau bahasanya sekarang itu ya, kalau ada apa-apa jangan lihat apa ya yang diberikan orang padamu, tapi kamu pernah berbuat apa terhadap orang lain itu gitu ya. Jangan bicara tentang orang tua memberi apa kepada kita, itu nggak perlu ditanya, sudah nggak bisa kehitung. Tapi pertanyaannya sudah seberapa banyak bakti dan pemberian kita kepada orang tua ya. Jangan ditanya, Mas Hartono ini memberi saya seberapa banyak. Enggak usah dihitung. Banyak mereka memberi. Tapi apa yang saya berikan kepada Mas Har, kepada teman-teman, Pak Sanmas, Pak Hasan, ibu-ibu, apa yang saya berikan? Itu yang mesti harus menjadi perhatian kita ya. Jadi kalau kita ingin baik, ingin memperoleh nilai yang lebih tinggi, sehingga memperoleh nilai yang takwa, mesti seperti itu diantaranya. Terus yang terakhir ya, supaya kita bisa memperoleh ketakwaan juga, itu takwa itu nggak bisa dilakukan sendirian ya. Makanya perintahnya itu ta'awanu 'ala birri wa taqwa. Itu artinya bahwa kalau kita ingin bertakwa jangan sendirian. Makanya masuk surga itu nggak bisa sendirian. Rasulullah yang sudah hebat saja dia masih ngajak-ngajak teman kok ya gitu, ngajak-ngajak istri, ngajak anak, ngajak orang lain ya. Semua, jadi jangan sendirian, apalagi merasa surga miliknya sendiri, yang lain nggak boleh masuk. Wah, ini lebih-lebih ya. Jadi ya kita semua ini seperti itu ya, ta'awanu. Contoh ya, perbuatan yang paling sederhana dan bagus dan ini menjadi amal baik, tapi kalau dilakukan sendirian bisa menjadi tidak bernilai. Contohnya, sedekah itu yang ringan, sedekah yang ringan dan tidak keluar biaya. Itu menurut ustadz-ustadz ini di depan saya ini ustadz-ustadz banyak sekali ya. Mulai dari Ustadz Deni, Ustadz Saiful, Ustadz Sanmas, Ustadz Muhammad, ini banyak sekali ustadz-ustadz. Ya, ustadzah juga banyak ya. Mulai dari Ustadzah Nina, Ustadzah siapa ini? Ya, banyak sekali. Wijanarti, Ustadzah siapa ini? Banyak sekali ustadz-ustadzah di sini. Ya, banyak ya. Nah, ini di sini ya. Sedekah yang paling ringan itu kan tersenyum. Tersenyum itu kalau nggak ada kawan, nilainya menjadi rendah. Kan begitu ya. Tersenyum itu nggak ada kawan. Jadi bertakwa itu harus ada kawan, ya, harus ajak-ajak. Sedekah apa? Uang nggak ada yang terima, yang nggak ada nilainya. Maka ta'awanu 'ala birri wa taqwa ini hendaknya disadari sepenuhnya bahwa kita tidak bisa baik kalau sendirian, mesti harus berjamaah. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu jangan sok-sok merasa baik, menang-menang mentang suami, saya bisa baik tanpa istri. Nggak ada ceritanya. Dia disebut suami karena ada istri, dia disebut istri karena ada suami, dia disebut ibu karena ada anak, dia disebut kepala rumah tangga karena ada ya anggotanya gitu. Dia bisa menjadi bagus semuanya. Nah ini ya, ini jadi kita bisa bagus itu ya karena bersama-sama. Makanya anjurannya selalu berjamaah, selalu bersama-sama. Dalam apa ya? Birri wa taqwa, dalam kebaikan dan dalam meningkatkan ketakwaan. Ramadan ini Allah memudahkan kita untuk semuanya. Coba, tidak ada hari yang bisa hampir orang 1 miliar lebih berpuasa semua. Nah, nggak ada kecuali bulan apa? Ramadan. Makanya kita jadi agak ringan-ringan ya. Puasa itu agak ringan ya. Makanya ibu-ibu itu sering ya. Tapi nggak tahu ya kalau di sini mungkin nggak ya. Saya sering dengar-dengar itu. Kalau halangan ibu-ibu di bulan Ramadan itu biasanya 3 hari Mbak Tias ya. Ya, halangannya 3 hari atau 4 hari. Bu, kenapa kok halangannya cepat? Kalau hari-hari biasa sampai seminggu, sampai 8 hari. Nanti nyarutangnya repot Pak, gitu. Jadi dia minta halangannya cepat aja. Jadi dia pokoknya, soalnya kalau di bulan luar Ramadan itu gantinya berat, gitu. Tapi ini nggak tahu benar apa salah ya. Ini asumsi atau hanya, ya.
Iya, makanya banyak pertanyaan, Pak, bagaimana kalau kita sudah terlanjur puasa ternyata halangan belum selesai? Itu banyak pertanyaan begitu, karena terlalu buru-buru, ya. Beda kalau hari-hari biasa. Hari-hari biasa itu, Bu, ayo sholat masih halangan, Pak, ayo sholat masih halangan, kok lama halangannya gitu. Tapi kalau bulan Ramadan hanya 3-4 hari selesai, ya. Mungkin karena pil tuntas juga kaya. Iya, jadi ini ya, jadi kita harus terus selalu ta'awanu 'ala birri. Ini diingatkan ya, jadi bapak-bapak ini yang ada di sebelah kanan saya, bapak-bapak nggak bisa baik tanpa istri yang bagus-bagusnya, istri-istri nggak bisa bagus tanpa bapak-bapak ini ya. Jadi ini mesti jangan bikin masalah maksudnya ya. Jadi selalu mencari-cari kesalahan sendiri dulu ya, jangan cari-cari kesalahannya orang lain ya. Makanya banyak ya, kita ini jangankan mencari kesalahan yang besar, kesalahan kecil saja di muka kita nggak bisa lihat sendiri. Ada yang bisa lihat kalau di pipinya ada tanda-tanda hitam? Nggak bisa kan? Harus menggunakan apa coba? Iya, mungkin cermin, mungkin istri, mungkin teman, mungkin apa, ya nggak bisa, susah kalau kita. Nah, padahal kalau kita tidak berhasil mencari kesalahan dan menemukan kesalahan kita sendiri, lama-lama kita terbiasa salah dan tidak pernah merasa salah ya. Kita tersesat di jalan yang sesat dan menyesatkan orang lain. Nah, inilah barangkali ya yang perlu menjadi perhatian, sehingga kesimpulannya kalau kita ingin betul-betul memperoleh ampunan, mulai dari diri kita sendiri ya, koreksi diri, minta tolong ke orang lain, suruh ngoreksi, bukan sibuk ngoreksi orang lain ya. Mencari-cari kesalahan, minta tolong ke orang-orang dekat kita, suami minta tolong ke istri, ke orang tua ya, kalau kita sebagai anak ya, ke teman ya, mungkin banyak salah yang dilihat, kita siap untuk memperbaiki, mohon ampun kepada Allah ya. Yang kedua, supaya kita dirahmati oleh Allah juga, kita mesti selalu berusaha untuk ta'awun 'ala birri wat taqwa ya. Seperti BMT Al Hijrah ini kan salah satu hal utamanya kan ingin ta'awun 'ala birri wat taqwa ya. Ya, jadi itu ya ibu-ibu ya, bapak-bapak, jamaah sekalian ya, hadirin pendengar RRI yang saya hormati, saya muliakan, yang bisa kami sampaikan ya. Mari kita konsen ya, kita konsen memperbanyak mencari-cari kekurangan diri dan kesalahan diri ya. Dan sudahlah, hentikan ya, terlalu banyak mencari-cari kesalahan orang lain, tapi kalau melihat mohon diperbaiki dengan cara yang sebaik-baiknya ya. Demikian, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, dan saya mohon ampun di hadapan Allah kalau ada yang salah dalam penyampaian saya tadi. Ya, semoga Allah mengampuni kita semua ya. Demikian saya kembalikan kepada pemandu acara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung pas tadi saya nyimak sekali semua kalimat-kalimat bahwa betapa kesalahan itu sebenarnya pasti ada dalam diri kita, tapi bagaimana, catatan penting buat saya tadi bahwa kita harus mencari kesalahan diri kita sendiri nih, kekurangan kita sendiri Ustadz ya. Ya, dan kalau bisa untuk takwa adalah bersama-sama. Seperti di belakang ini hashtagnya menebar manfaat. Sama-sama memberikan ketakwaan bersama-sama. Baik, pendengar, untuk Anda mungkin ingin bertanya terkait apa topik kita sore hari ini, saya persilakan di line 08123868